Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Nah, sebelum itu, kakak harap kalian semuanya tetap semangat untuk belajar dan tetap mematuhi protokol kesehatan pandemi COVID-19. Oke, langsung saja kita mulai. Sekarang kita coba perhatikan tabung-tabung berikut ini. Di sini terdapat tabung nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Setiap tabung di atas berisi kelereng. Jumlahkan semua kelereng dalam tabung tersebut minimal dengan 2 cara. Nah, bisa diperhatikan bahwa tabung-tabung ini bersifat transparan. Jadi kita dapat menghitung jumlah kelereng yang berada di dalam tabung. Tabung pertama berisi 6, tabung kedua berisi 6 kelereng, 3 juga berisi 6 kelereng. Sedangkan pada tabung keempat dan 5 berisi 4 kelereng. Oke, sekarang kita coba untuk selesaikan. Jadi cara yang pertama yang dapat kita kerjakan yakni dengan menjumlahkan semuanya. 6 tambah 6 tambah 6 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 26 kelereng. Sedangkan cara yang kedua, 3 dikali 6 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 26. Adik-adikku sekalian, pasti kalian memiliki cara lain untuk mendapatkan jumlah dari kelereng yang ada di tabung tersebut. Tetapi kita hanya mewakilkan 2 cara untuk mencari jumlah dari kelereng tersebut. Nah, dapat diperhatikan di cara pertama dan cara kedua, yakni 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 4 sama aja hasilnya dengan 3 dikali 6 ditambah 2 dikali 4, yakni sama-sama menghasilkan 26. Sekarang kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut ini. Tabung 1, 2, dan 3 ditutup dengan karton yang ditulis dengan huruf X, sehingga jumlah kelereng dalam tabung itu tidak terlihat. Nah, jadi tabung 1, 2, dan 3 itu tidak terlihat ya, tapi diinisialkan dengan huruf X. Kemudian, jika jumlah kelereng dalam tabung 1, 2, dan 3 sama, maka carilah jumlah kelereng seluruhnya dalam tabung di atas minimal dengan 2 cara. Nah, untuk menyelesaikan ini tentunya caranya sangat mudah karena kita sudah diberikan pengalaman di pembelajaran sebelumnya. Tentunya menggunakan cara seperti sebelumnya. Maka kita dapat menemukan cara pertama, X ditambah X ditambah X ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 3X plus 10. Kemudian di cara kedua yakni 3 dikali X ditambah 2 dikali 5 sama dengan 3X plus 10. Maka adik-adik dapat kita simpulkan bahwa X plus X plus X plus 5 sama dengan 3 kali X plus 2 kali 5. Mereka berdua sama-sama menghasilkan 3X plus 10. Nah, 3X plus 10 ini adalah yang kita sebut dengan bentuk aljabar. Nah, dari sini dapat kalian pahami jika bentuk aljabar adalah bentuk matematika. Hanya saja dalam penulisannya itu mengandung huruf atau variabel yang bilangannya belum kita ketahui. Ingat, X di sini mewakili jumlah kelereng-kelereng yang berada di dalam tabung yang berinisial X yang ditutupi karton putih ya. Jadi bentuk aljabar adalah bentuk matematika yang mengandung simbol atau huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Oke, next. Sekarang kita perhatikan bentuk aljabar tadi. 3X plus 10. Jadi dalam bentuk aljabar 3X plus 10, 3 kita sebut dengan koefisien dan X kita sebut dengan variabel, serta 10 kita sebut dengan konstanta. Coba kita fokus di 3X. 3X dapat kita tulis dengan 2X plus X plus 10. Nah, 2X dan X adalah suku-suku sejenis. Next. Sekarang ada tampilan 2X
pangkat 2 ditambah X ditambah Y ditambah 10. Nah adik-adik, 2X pangkat 2 plus X plus Y disebut suku-suku tidak sejenis. Jadi bagaimana Kak cara membedakannya? Apabila variabelnya sama dan pangkatnya sama, maka disebut dengan suku-suku sejenis. Nah, di sini variabelnya sama-sama X dan pangkatnya sama-sama berpangkat 1. Nah, jika suku-suku tidak sejenis, cara membedakannya yakni variabelnya yang berbeda, yakni ada variabel X dan variabel Y. Dan ada juga jika punya variabel sama-sama X, tetapi pangkatnya berbeda, itu juga disebut suku-suku tidak sejenis. Ada pangkat 2, ada pangkat 1. Nah, koefisien, variabel, dan seterusnya kita sebut dengan unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, adik-adik, setelah kalian melihat prosesnya, pasti kalian bisa mendefinisikan sendiri bagaimana koefisien, variabel, dan seterusnya. Sebelum kita melihat di buku bagaimana penjelasannya, kita dapat menjelaskan sendiri. Jadi koefisien itu adalah bilangan di depan variabel atau bisa dikatakan dengan faktor dari variabel. Sekarang kita coba definisikan apa itu variabel. Dari yang telah kita amati dari ketiga tabung yang telah ditutupi karton putih yang diberi inisial X, maka X itu mewakili jumlah kelereng yang berada di dalam tabung. Jadi variabel dapat kita definisikan sebagai simbol yang dapat menggantikan bilangan yang belum kita ketahui nilainya. Nah, sedangkan konstanta adalah bilangan yang tidak ada variabelnya. Oke, sekarang masuk ke suku-suku sejenis. Jadi suku-suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Jadi syaratnya ada 2, variabelnya harus sama dan pangkatnya juga harus sama. Sedangkan suku-suku yang tidak sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel berbeda atau variabelnya sama tapi pangkatnya berbeda. Selanjutnya kita akan melihat definisi dari unsur-unsur bentuk aljabar secara istilah. Oke, yang pertama adalah koefisien. Jadi koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Kemudian ada variabel, yakni lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Dan yang ketiga adalah konstanta, adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Kemudian ada suku-suku sejenis, adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Dan suku-suku tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel atau pangkat variabel yang tidak sama. Oke, jelaskan ya. Nah, sekarang kita lanjut di latihan soal. Tuliskan minimal 2 contoh bentuk aljabar, kemudian tentukan variabel, koefisien, konstanta, suku-suku sejenis, dan suku-suku tak sejenis. Oke, penyelesaian. Nah, misalkan kakak punya 3A. Nah, apakah 3A termasuk dalam bentuk aljabar? Iya, meskipun tidak memiliki konstanta, tetapi 3A memiliki variabel di mana fungsi variabel itu adalah mewakili suatu bilangan yang belum diketahui. Jadi 3A variabelnya adalah A dan koefisien dari 3A adalah 3. Oke, kita lanjutkan di bagian B. 2A pangkat 2 plus 3A plus 7B plus 4A plus 5. Nah, variabelnya adalah A dan B. Koefisien 2A pangkat 2 adalah 2 dan koefisien 3A adalah 3. Serta koefisien dari 7B adalah 7 dan koefisien dari 4A adalah 4. Kemudian suku-suku sejenis itu ada 3A dan 4A serta suku-suku yang tak sejenis yakni 2A pangkat 2, 3A dan 7B. Kenapa? Karena variabelnya berbeda-beda dan pangkatnya juga berbeda.
Nah, untuk memahami materi yang telah kakak jelaskan di video kali ini, silahkan kalian membuat resume atau rangkuman dan dikumpulkan di WhatsApp seperti biasanya. Kakak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.